Terlebih dahulu saya minta maaf saya terlambat datang. Ini saya perkenalkan diri dulu, nama saya Dongan Giawa, biasa dipanggil Giawa. Sehari-hari saya dinas di tempat ini dan saya pengemudi yang cukup besar sehari-harinya. Nah, jadi sebelum saya mulai, ini mana sih? Ini komandan regu saya, namanya Ramli, Pak Ramli. Jadi untuk hari ini di jam 7.30 sampai dengan jam 19.30 nanti malam, Bapak ini atas kami di sini. Nanti kalau setelah itu sampai ke besok pagi berganti lagi. Karena kita sistemnya 24 jam. Jadi kira-kira seperti itu. Kira-kira jangan terlalu tegang lah ya. Iya, iya. Santai aja lah. Nanti malah ini Tegang terus nanti Iya. cepat apa dia? pada dasarnya Bapak Ibu, kita di sini belajar bersama. Belajar bersama karena dalam ilmu penyelamatan atau rescue atau ilmu pemadam kebakaran itu tidak ada yang pernah lulus. Karena setiap tahun dia pasti ada saja yang bertambah. Ada aja. Baik dari segi pakaian dia, baik dari safety-nya, dan yang lain-lain tergantung kebutuhan dari pemadam di daerah itu sendiri. Seperti itu. Nah, jadi hari ini tadi saya diminta sama Pak Danlu, kita mau belajar sama-sama tentang SCBA atau kami biasa menyebutnya BA atau BA. Kira-kira bapak-bapak yang ini sini aja lah, biar enak kita bergor aja. Iya. Iya. Karena disini juga kurang, nggak apa-apa. Baik, sebelum saya mulai, bapak-bapak saya ingin bertanya dulu. Ada yang pernah memakai SCBA? Ada. Ada. Siapa? Boleh tunjuk tangan? Oke, satu, hampir semua ya. Hampir semua. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira bapak paham cara membawa SCBA? Kira-kira ada yang paham nggak cara membawanya? Atau yang kira-kira meraba, ada yang paham gitu? Yang nojil ke ini ke bawah. Oke. Saya praktek pelan-pelan ya. Nah, contoh siapa? Bapak menyampaikan yang mana dulu? Silakan. Praktek. Kita ibaratkan ini BA. Nah, terus cara untuk membawa sampai memakai kira-kira seperti apa? Enggak, langsung aja. Oh, Ya. ini udah ada ininya. Udah lengkap semua, tinggal pakai. Kira-kira gimana caranya? Tergantung dari Teknik. apa ini ya. Pernah pelajari. Oke, betul. Nah, itu cara memakai salah satunya. Nah, kemudian saya ingin bertanya, ini dia. Kemudian ini mau dipindahkan ke tembok yang sana, yang merah itu. Nah, kira-kira apa lagi lah? Kira-kira untuk memindahkan ini, ini ke yang sana, kira-kira gimana? Setahu Bapak. Mungkin online dulu. Boleh, online. Bapak yang lain? Share. Share. Yo, di share. Oke. Cara bawa. Nah, jadi Bapak kalau pernah memakai berarti
tahu dong cara berhitung. Karena tentu SCBA itu tidak akan dipakai. Tentu ada perhitungannya. Betul? Betul. Ya. Itu nggak apa-apa juga sudah pernah belajar atau mengetahui tentang itu. Namun karena hari ini kita juga belajar bersama-sama, mana tahu saya lupa sedikit atau lupa banyak. Karena kami sebenarnya jarang memakai ini kecuali untuk kejadian-kejadian yang tertentu. Nah, dan SCBA ini biasanya kita pergunakan kalau TKP, kami menyebutnya TKP. Kalau dia di dalam ruangan itu gelap, tapi di dalam itu juga ada kejadian kebakaran yang mengandung asapnya itu yang bisa membahayakan kesehatan. Karena ini diisi dengan oksigen murni. Kita mengisi dengan oksigen murni. Kita isi dulu. Itu dulu pengantarnya ya. Ini bagian-bagian dari SCBA. SCBA itu singkatan Bapak Ibu. Ada yang tahu? Ada yang tahu kepanjangannya? Atau ini saja. Oke, SCBA itu self-contained breathing apparatus atau alat bantu pernapasan untuk di darat. Kalau di dalam air, bermain scuba atau self-contained underwater breathing apparatus. Dan pemakaian tentu berbeda. Kalau kita ini kepalanya ke bawah. Nah, jadi BA atau breathing apparatus ini banyak Bapak Ibu bagian-bagiannya. Ada body harness yang saya pegang. Nah, kan banyak orang tuh apa-apa aja dalam ini. Nah, kemudian ada valve untuk mengeluarkan sisa oksigen yang telah dipakai. Nah, kemudian ada untuk perhitungan tekanan. Ada di sini. Ini yang satu bagian. Kemudian bagian lain itu ada di bahu dan ada di masker. Nah, jadi kalau di tempat kami dididik dulu di Jakarta, ada yang Pekanbaru, ini dari kaca untuk melindungi wajah kita dari terpapar panas dan api. Dan ini tali masker untuk merekatkan. Jangan sampai ada yang bolong, karena ketika itu bolong maka si pemakainya akan menggunakan pada diri sendiri tentang kesehatan. Bagaimana ya? Gimana ya? Iya, nanti. Iya, kalau santai aja Pak. Kalau mau duduk, silakan duduk. Nggak apa-apa. Oke, lanjut aja. Oke, karena ini agak lama ini sampai jam 4 sore ya kan? Oke, kita pakai yelling dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Terakhir ya kan? Kita bagi selatan. Nah, ini bulan puasa. Oke, kita ulang ya. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, saya ulang ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di kesatuan nggak ada kayak gini. Pagi. Ya kan? Soalnya besar. Pagi. Luar biasa. Oke? Kami juga sendiri cari. Pagi. Suara kuat memang. Oke? Semangat pagi. Luar biasa. Oke, jadi karena Bapak Ibu bekerja di bagian safety ya, keselamatan ya. Nah, saya ingin tanya tentang ini. Boleh? Kenapa dikatakan semangat tadi?
untuk menaikkan adrenalin. Adrenalin. Oke, satu. Terus untuk mempertahankan semangat. Ya, jadi ya walaupun dasarnya nggak tetap semangatnya semangat pagi. oke, nah, betul. Nah, jadi apapun itu jawabannya, yang pasti tujuannya untuk positif, memacu adrenalin untuk tetap semangat bekerja. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian tabung. Bapak ini tabungnya nggak sama semua. Ini yang kita punya ada 200 bar. 200 bar. Tentu perhitungannya harus ada. Harus ada. Ada pernah tahu perhitungannya? Ada? Nah, coba. Kira-kira perhitungannya berapa? Jadi 200 bar, ini 6 liter. 6 liter kali 200 bagi 40. Oke. Kurang 10. Kurang 10. Kurang Kurang safety 10. margin. Kurang 10. Ya. Yang 10 itu Safety margin. safety margin. Ya, artinya ketika dipakai dan dia fluidnya sudah berbunyi atau alarm sudah berbunyi, maka itu persiapan untuk kita segera meninggalkan lokasi. Lokasi sana tinggal 10 menit kurang lebih. Nah, sudah paham ternyata. Nanti bapak ini lagi kita nih. Iya, intinya kita bertukar pikiran ya, bertukar ilmu. Nah, jadi Bapak Ibu membawa SCBA, tabung SCBA, inilah hal yang sangat sensitif. Hal yang sangat sensitif. 200 bar ini tekanan yang sangat kuat. Sangat kuat. Kalau di mobil kita, mobil yang merah itu, atau kami itu TK03 itu 10 bar itu motor disiram, tumbang. 200 bar, berarti ada 20 kali kekuatan dia. Nah, tentu cara membawa ini tidak seperti baby. Ada yang seperti ini. Kemudian ini seperti ini. Ada yang seperti ini. Ya. Bisa juga seperti ini. Cincin. Mudah. Nah, kalau dia baru diisi tabung SCBA ini, ketika dia baru diisi artinya 200 bar, maka perhitungannya seperti yang Bapak bilang, itu full, jadi kurang 10. Kalau dia full, ini tabung baru diisi, maka perhitungan yang saya maksud tadi itu ini tidak dihitung sama sekali, tidak dihitung kurang 10-nya. Kurang 10 itu dipakai karena kita sudah mengoperasikan dari B-Asset sendiri. Nah, kemudian pemakaian B-Asset ini ada beberapa teknik. Bisa diangkat sendiri, bisa dibantu kawan, atau bisa dirakit sendiri ataupun dirakit dibantu sama kawan. Nah, intinya pemakaian SCBA atau BA ini tidak bisa perorangan. Tidak bisa perorangan, Bapak Ibu. Harus berkelompok. Sekarang mungkin kita di sini terang, tapi pada saat pemakaian ini senter ada tidak fungsi. Kalau biasanya senter kita pakai di tempat gelap, kita senter dari sini, di Bapak ini mungkin nyampe, di Bapak yang ada di depan saya, di sini. Saya senter dari sini, Bapak ini nampak nih. Tapi kalau memang betul-betul buangan yang betul-betul gelap, segini mungkin jangkauan. Nah, itu makanya disarankan untuk tetap bekerja berkelompok. Nah, jangan pernah sesekali meninggalkan teman.
pada saat pengoperasian SCBA. Nanti kita akan perhatikan. Nah, kita katakan dia adalah ketua atau pimpinan kita. Disarankan untuk 2 orang atau lebih, 3 orang, jangan 1. Nah, pegang pundaknya, nanti berikut sampai dengan ke belakang. Jangan pernah lepas. Dan usahakan untuk tetap memanggil satu sama yang lain. Usahakan memanggil satu sama yang lain dan jangan sesekali menyentuh apapun dengan telapak tangan. Nah, ketika kita berjalan, Bapak bisa bayangkan, ketika kita berjalan mata tutup, ini nggak nampak nih sama sekali, nggak nampak sama sekali, dan kita akan meraba seperti itu. Oke, jangan. Nah, kira-kira seperti itu untuk cara penggunaan breathing apparatus. Nah, kemudian disarankan ketika melewati ruangan tertutup yang terjadi kebakaran dan kita harus memakai breathing apparatus, maka sangat disarankan untuk memberikan tanda yang sudah kita lewati. Contoh, kalau kita mungkin belum, tapi kalau di daerah luar itu ada tali yang kontras dengan cahaya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa kembali. Kita masuk ke dalam satu ruangan, kita bisa kembali nih. Jangan sampai kita terjebak. Jangan sampai kita terjebak. Dan penggunaan BAZ tidak seperti sebebas kita menghirup udara sekarang, Bapak Ibu. Karena apa? 200 bar kalau kita memakai seperti cara saya berbicara sekarang, itu nanti terputus ini. Tetapi jangan juga terlalu memaksakan untuk mengirit. Mau tanyakan? Apa? Ya. Kalau dalam ruangan itu tadi kita kan Ya. gerakan kalau ini harus saling bahu lah. Ya. Dan mungkin tadi melihat pelan-pelan ya. Kalau kita pakai sensor kan bisa Pak, mungkin menyebar suatu jarak berapa meter aja. Ada anak-anak gitu. Kalau kita menggunakan laser bagaimana? Untuk melihat sudut dari sudut yang kita lihat. Kan macam debat. Kalau sensor kan menyebar ya, dengan kondisi ruangan yang asapnya sangat tebal. Kalau laser gimana Pak? Apa bagus apa tidak digunakan dalam kondisi seperti itu? Oke. Laser sudut aja. Laser yang terbayang saya, laser ini laser untuk Yang proyektor. hijau ya Pak, berapa jam Pak? Iya, untuk proyektor ya. Oke. Bisa kalau bisa, semua bisa. Hanya saja laser itu tidak semua kita punya. Satu. Yang kedua, ketika ada kejadian kebakaran, maka jangankan untuk mengambil laser, mengambil senter pun kadang kita lupa. Bisa. Nah, intinya kita bisa membawa dari selang yang apa? Yang itu bisa kita tarik. Kalau kita mau keluar, kita bisa nyukup dengan selangnya untuk kita menuju jalan keluar atau bisa menghasilkan. Ya, intinya jangan sampai pemantikan di belakang, jangan sampai terlepas. Karena begini, bapak-bapak, ibaratnya seperti ini. Saya kasih contoh. Gudang kami ini, bapak-bapak kan belum pernah masuk tuh ke dalam, belum kan? Ketika ada kebakaran di situ, di dalam itu, maka bapak tahu nggak di mana pintu keluarnya? Yang kita belum pernah ke situ tuh, belum pernah. Nah, artinya kita masuk dari depan, nanti akan kita praktekkan jalan. Kita masuk dari depan, kita kasih tanda. Nah, dari mana kita keluar? Dari mana kita masuk ke situ, kita keluar dengan tanda tadi. Atau kalau kita lagi memadamkan dengan memakai BAZ, maka selang yang kita tarik itu kita ikutkan sampai kita keluar. Jangan sampai
kita yang ingin menyelamatkan, malah kita yang selamatkan. Iya kalau kita selamat. Nah, ya. Yang seperti Bapak bilang tadi itu kan di ruangan doang. Ya. Nah, kalau misalnya ini gedung satu ruangan itu gelap semua. Perhitungan waktunya itu bagaimana? Pemakaiannya Pemakaian. sama. Itu nggak Misalnya bakal kan berubah. ini maksimum sekitar 40 menit, 30 menit. 30 menit. Nah, sedangkan kita banyak korban yang harus kita masuk ke gedung ini yang gelap, membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Itu gimana? Cara penanganan. Nah, dari awal tadi saya katakan bahwa penggunaan BASF itu tidak bisa perorangan, tidak bisa perorangan, betul? Nah, katakan tim pemadam, saya di sini udah 10 tahun lebih dari tahun 2014. Kalau sendiri mematikan api itu was-was juga kan. Api yang nampak, katanya tak nampak. Kan gitu. Nah, pertanyaan Bapak tadi, di dalam ruangan tertutup ini banyak korban. Banyak korban. Banyak korban. Dan harus diselamatkan lebih dari 1 jam. Ya. Ya, betul. Nah, ini 200 bar. Kalau tabung yang 300 bar dikurang dengan 10 menit sebagai tenggang waktu kita untuk keluar dari zona, itu 35 menit per satu tabung. Kalau dia penuh 300 bar. Nah, ini dari 200 bar hingga 150 bar. Kan itu. Nah, artinya ketika itu sudah mencapai titik maksimumnya, Bapak mau nggak mau harus keluar. Harus keluar. Nah, jangan pikirkan korban itu, karena kan Bapak ada di belakang membantu mereka. Tadi ada 5 orang. Kalau punya Bapak habis gantian dengan yang di belakang atau panggil dengan radio. Tapi kan cara kalau misalnya bergu itu misalnya 3 masuk menggunakan SCBA, itu semuanya buka. Ya, Apa cuma satu doang yang di depan aja? Pakai semua, Bang. pakai semua. Karena ini ini. Ini juga. Nah, pasti Bapak sudah pernah pakai kan? Pernah pakai kan? 5 menit, saya jamin pingsan. Bukan. Nah, jadi kalau kita 30 menit di dalam, yang orang lain nggak pakai, nggak pisang lagi, goit deh. Nah, berarti otomatis Ya. kalau misalnya 3 orang ini kurang dari setengah jam itu udah harus keluar, yang masuk lagi itu yang lain gitu. Apa gimana? Nah, Apa itu kita ganti tergantung teknis di lapangan. Nah, biasanya kita nggak pernah ganti tabung. Kalau ini sudah habis, kan bukan cuma satu nih, bukan cuma satu. Nah, contoh punya Bapak ada 2, ini ada 2. Saya pakai, kemudian habis. Saya kembali memakai satu lagi. Tentu ini saya buka. Satu lagi saya pakai, masuk ke dalam. Kalau stoknya cukupi. Tapi kalau stoknya tidak mencukupi, biasanya kita body harness yang agak berkurang. Tapi kalau tabung kita banyak, kita bisa tukarkan. Ini habis, kita tukar. Nah, artinya Pak, yang saya katakan tadi, ketika penyelamatan dengan menggunakan SCBA, contoh sini, kita ada berdua. Nah, yang merah itu korban. Nah, dia masuk ke dalam, habis. Gak mungkin dia bertahan. Dia gak mungkin bertahan nih, kalau fluidnya atau alarannya sudah berbunyi. Nah, tentu dia bilang, bro, kita gantian, punya aku habis. Nah, kemudian dia mundur, saya maju. Atau dia pulang dulu. Udah keluar Pulang dulu. Nah, ketika sudah penuh, ini kan punya saya udah mau habis nih. Nah, gantian lagi. Yang baru, entah dia yang masuk, entah kawan yang lagi yang baru masuk. Yang pasti dia harus memakai SCBA. Iya. Dia harus memakai. Kalau di ruangan yang tertutup. Nah, kalau kayak gitu kan ganti-ganti. Kalau misalnya udah menemui korbannya, Iya. itu kita harus menggunakan oksigen, kasih oksigen, apa kita langsung angkat aja? Keluar. Apa kita bantu dulu orangnya ini? Misalnya kan orangnya kan pingsan, kita nggak tahu dia bernapas apa enggak dalam keadaan gelap gitu.
Oke. Kita bantu dulu di tempat, apalagi kita mau pulang. Aku suka papa ini. Iya. Saya langsung suka deh. Enggak, maksudnya gini, kita belajar perlahan dari SCBA, pokoknya itu langsung ke korban, ya kan? Nah jadi kalau kita sudah menemukan korban, kan kita meraba nih. Ini, coba bisa nggak kita bayangkan? Ini kita meraba, ada korban ini, kan gitu. Dan dikijap pula kepala mati dia. Meraba. Kita bisa tepuk. Dia masih bergerak atau tidak, masih bernafas atau tidak, dikasih cubitan atau contoh seperti ini Pak, dicubit, tapi di titik yang bisa membuat dia merasa sakit. Nah, kalau itu sudah bertemu dengan si korban, katakan di dalam gedung itu berapa nih? Contoh ada 5, ada 5 diduga di dalam itu ada yang terjebak, ketemu 1, tentu Bapak nggak mengangkat sendiri dong, iya kan? Nah, nanti Bapak kontak lewat radio. Di sini ada 1 korban, 5 anggota. Nah, jadi Bapak fokus mencari korban sampai kawan kita yang lain datang, kita selamatkan dia dulu. Nah, ketika kawan kita sudah datang untuk mengecek keadaan korban, maka terserah di Bapak mau ikut memandu keluar atau bantu mencari korban yang lain. Karena tentu kawan kita yang datang itu membawa peralatan untuk penyelamatan, baik itu dalam bentuk tandu, baik di pangku atau sarung untuk memandunya si korban tadi. Nah, Bapak Ibu harus paham ya, harus dipahami. Ketika kita bertemu dengan korban, jangan sesekali memastikan kalau itu korban sudah meninggal. Jangan sesekali. Walaupun kita tahu dia kepala udah putus, jangan sekali katakan dia meninggal. Karena tugas kita untuk menyelamatkan, bukan untuk mengidentifikasi. Ya. Nah, ketika ada korban, komandan, ini ada korban 1. Jelaskan kondisinya, meninggal, tak boleh. Ya, kalau yang berdiri di situ, pas kita kontak, pas kita hubungi beliau dari radio, dan kita sendiri yang di situ. Bagaimana kalau pihak kepolisian? Karena biasanya kalau kebakaran besar itu pihak kepolisian ada, dan itu tugas mereka untuk mengidentifikasi, walaupun untuk memastikan itu si korban meninggal atau masih hidup itu dari pihak rumah sakit. Ya, jadi kita fokus untuk mencari, jangan fokus cari apa penyebab kebakarannya, Bapak-bapak. Ketika ada korban, kita panggil teman kita, ada korban, silakan. Mau kita bawa keluar atau kawan kita yang bawa keluar. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kalau korbannya 1 atau 5, kalau korbannya banyak, belum tahu, belum pernah. Kalau sempat banyak, aku juga kan Pak. Repot. Kita pernah ada kebakaran di PCI yang di Muka Kuning, Panbit. Itu kita harus memakai SCBA karena dia memproduksi barang apa namanya yang hijau. Iya. Dia api tidak nampak. Api tidak nampak. Tapi asapnya itu membumbung dan itu hitam sekali. Nah, kalau kita menghirupnya, kalau mungkin sekali tarik nafas seperti itu, ya mungkin masih aman. Ini kan kalau kemarin nggak boleh seperti itu Pak. Kemarin harus matikan semua sampai betul-betul nggak ada api. Nah, jadi penggunaan SCBA ini pada dasarnya untuk satu digunakan untuk pemadaman dalam ruangan tertutup yang di dalamnya kita harus pahami apakah ada listrik yang terbakar, karena itu akan membahayakan di pernafasan. Nah, kemudian kalau di PT atau pabrik yang lain yang pada dasarnya mereka memproduksi alat-alat yang bisa membahayakan kesehatan kita juga harus memakai. Dan ini sebenarnya pemakaian SCBA di peraturan pemadam kebakaran itu setiap kali ada kebakaran kita harus memakai. Harus dipakai SCBA.
Jika sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pengguna SCBA ini apa aja yang boleh dilakukan, apa aja yang tidak boleh dilakukan? Dalam penggunaannya, misalnya ada terjadi kebakaran, kita harus bagaimana? Ini tidak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan. Ya, dalam penggunaan SCBA yang ini toh. Ya. Nah, yang pertama sekali kita harus tahu dulu SCBA itu dibagi dengan dua. Yang pertama open circuit, dan yang open circuit yang bagaimana? Jadi masuk. Yang open circuit. Oke. Dan satu lagi. Nah, jadi kalau open circuit ini yang kita punya. Artinya ketika kita bernapas, maka ini habis, dia habis total, dan kita harus segera keluar dari ruangan. Nah, yang close circuit, ketika kita bernapas, maka dia akan mereduce kembali, dia nggak terbuang, dia akan mereduce. Jadi oksigen yang kita hirup, kita bernapas jadi karbon dioksida, kan? Dia akan mengulang kembali, dan kita tetap ada oksigen yang baru. Nah, jadi kita harus pahami yang pertama. Yang ini tipikal open circuit dan ini harus pakai. Dia tidak bisa mengulang kembali. Habis. Nah, kalau yang satu lagi, yang closed circuit itu ketika kita bernapas itu kan dia ada dua tabung. Ketika kita pakai, dia ada dua tabung di belakang. Seperti ini. Satu oksigen, satu lagi untuk menghirup karbon dioksida. Diolah lagi menjadi oksigen dan kembali. Yang pertama, kita harus pahami tentang jenis SCBA yang kita pakai. Atau nah, kemudian apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Yang pertama dan terakhir itu dalam peraturan yang dilarang itu ketika perawatan SCBA. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan di TKP saat penyelamatan dengan menggunakan SCBA banyak. Yang dilarang apa? Yang saya bilang berjalan harus menggunakan kaki, jangan diangkat, harus di. Tujuannya apa? Satu, untuk meraba mana tahu ada korban satu. Yang kedua, ketika ada katakan kita nanti blok, ketika kita berjalan ternyata di depan situ ada lubang, kalau kita blok, itu dilarang. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa berjalan harus menggunakan punggung tangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, contoh senapan listrik atau siapa yang pernah mengganggu produk dalam sebuah tingkat tinggi. Kalau kita satu lepek yang kemudian itu tidak refleks, apa ibu? Ini tidak refleks. Nah, ketika kita pakai punggung tangan seperti ini, kan itu, nah itu boleh. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Secara general kan ada dua nih, closed circuit sama open circuit. Lebih efisien yang pertama. Terus yang kedua, kalau yang sering banyak sekali kan di training itu lebih mengedepankan pembelajaran terkait dengan open circuit. Jadi yang closed circuit itu hampir jarang, kadang atau nggak pernah dipraktekkan. Apakah nanti kita akan ada mencoba yang closed circuit untuk SCBA-nya di sini? Oke, yang open circuit dulu ya. Yang open circuit sepertinya bukan cuma di kita ya. Di daerah lain juga mungkin ada, tapi mungkin satu atau dua kota. Nah, karena itu memang benar kurang efisien ketika kita memakai. Nah, dan kami sendiri juga pernah
sebenarnya sama-sama efektif. Sebenarnya sama-sama. Yang pertama saya bilang tadi, kalau dia open circuit, ketika kita pakai hadis maka kita sudah bergabung. Kalau yang closed circuit, ketika kita bernafas, nafas kita tadi dia akan menjadi sulam, dan itu akan kembali menjadi sikit. Nah, sampai sekarang yang closed circuit kita belum pernah pakai. Nah, jadi kalau dibilang efisien, yang namanya untuk penyelamatan itu sama-sama efisien. Tapi mungkin dia berbeda tapi mana? Kami juga kurang paham tentang itu karena kita belum pernah pakai. Nah, yang closed circuit itu sudah banyak yang iya. Sebanyak juga di seluruh Indonesia nih hampir 70 sampai 80% itu menggunakan open semua. Jadi bagian sakit. Mungkin ada satu dua kota dari yang lain lagi kita paham juga. Kita pendidikan itu di Ciracas dulu sama di Bogor. Mereka bukan sama makanya gambarnya bagaimana kita lihat dari video. Kalau kita sentuh secara fisik, ya itu sampai sekarang belum pernah.